kita pujikan di dalam bahasa Bali. Sang Hyang Yesus Witrantitya, Sane putus Durpapa, Hidup yang dimakan kayu, Nuntun
Saudaraku, dimanapun kita berada, mari kita bersiap untuk beribadah. Kita pujikan bersama Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, apa kabar keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara berada? Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini. Dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, dan duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat yang terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 8.00 WIB dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12.00 WIB. Yang kedua, mulai bulan Juni 2020, semua aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada sebelum masa pandemik, dilakukan sesuai hari masing-masing kegiatan tersebut secara online. Namun waktunya dapat disesuaikan. Adapun kegiatan persekutuan maupun pembinaan seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Persekutuan dewasa muda pada hari Senin pukul 18.00 WIB. SOD dan SOC pada hari Selasa ke-1, ke-3, dan ke-5. Doa malam Selasa ke-2, Kul dan Kompas Selasa ke-4. Doa pagi diganti dengan doa sore setiap hari Rabu pukul 16.00 WIB. Persekutuan keluarga pada hari Kamis ke-2 dan ke-4. Persekutuan pemuda pada hari Jumat pukul 18.00 WIB. Persekutuan remaja pada hari Sabtu pukul 17.00 WIB dan ibadah anak pada hari Minggu pukul 10.00 WIB. Yang ketiga, program siaran Sapa Sahabat mulai bulan Juni hanya untuk Sapa Sahabat Anak yang diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Yang keempat, kegiatan malam puji-pujian keluarga besar GKI Gejayan, pendeta, aktivis, dan jemaat untuk saling menguatkan dan berbagi kasih bagi sesama diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Dilaksanakan secara live streaming atau online via YouTube GKI Gejayan. Dimohon keikutsertaan aktivis dan jemaat. Kegiatan tersebut diadakan untuk penggalangan dana bagi jemaat, aktivis, atau keluarga besar GKI Gejayan Yogyakarta yang terdampak COVID-19. Partisipasi untuk ikut dalam penggalangan dana dapat melalui scan QR rekening gereja.
Yang kelima, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahannya melalui beberapa cara seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Dan yang keenam, pelayanan klinik sementara masih belum dilayankan. Yang ketujuh, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Yang kedelapan, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esol dengan nomor telepon 0857 4356 6779. Kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera dalam Warta Jemaat, dan Garden of Prayer tetap dibuka setiap hari mengikuti jam kerja kantor gereja. Yang ke-10, Majelis Jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberkati, memelihara, dan menyertai kita umat manusia, sehingga kita sekeluarga tetap sehat dan tetap dapat beribadah dengan baik, dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia. Yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa dan negara, dan seluruh dunia dapat dipulihkan kembali. Kebaktian pada hari ini dengan tema kebaktian, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, dengan pelayan firman Pendeta Rena Cesaria Yudita. Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk saat teduh. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan yang baik ya. Dan tema ibadah kita adalah pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Oleh sebab itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saudara jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagimu, salam bagimu, Salam, salam. damai Kristus besertamu. Mari saudaraku, saat ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, inilah pengakuan dosa kami Bapa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Baik secara sengaja ataupun tidak Tuhan, ampuni kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, layakkan kami kembali Tuhan, untuk dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama yang kudus, haleluya, amin. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita bersuka cita
menyambut berita pengampunan yang dianugerahkan kepada kita menurut Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Mari saudaraku, kita pujikan Kidung Jemaat 428, bait 1 dan 2. Lihatlah sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara Jemaat, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada, saat ini marilah di tengah-tengah sukacita kita membangun ibadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita menyediakan waktu terbaik kita. Mari kita menyerahkan diri dan hati kita untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam masa serba terbatas ini, kami masih bersyukur Tuhan, kami masih bisa bersukacita dalam membangun ibadah minggu. Dan di tengah-tengah sukacita ini Tuhan izinkan kami untuk duduk diam di kaki-Mu. Izinkanlah kami untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5, ayat 1 sampai dengan 8. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5, ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 100. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Injil menurut kesaksian Matius, pasal 9, ayat 35 sampai dengan pasal 10, ayat 8. Injil menurut kesaksian Matius, pasal 9, ayat 35 sampai dengan pasal 10, ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat.
Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu para keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara dan saudari berada. Hari ini tanggal 14 Juni. Mungkin bagi sebagian besar di antara kita hari ini adalah hari yang biasa saja. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kemarin tanggal 13 Juni adalah tepat 2300 tahun meninggalnya seorang penguasa besar, jika tidak bisa dikatakan terbesar, yang menentukan sejarah dunia kita. Dia adalah Pangeran Makedonia. Di usianya yang sekitar 30-an tahun awal, dia sudah menaklukkan Asia, Persia, kerajaan besar saat itu Mesir, dan juga Babilonia. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Adriatik di Italia sampai ke pegunungan di Afghanistan. Ya, di usianya yang bisa dikatakan masih sangat belia, ia sudah bisa menyebut dirinya sebagai Raja Babilonia, Asia, dan 4 sudut dunia. Dengan itu sebenarnya dia sudah mendeklarasikan diri sebagai raja atas seluruh dunia. Ya, dialah the one and only the great Alexander, atau mungkin sering kita dengar sebagai Alexander Agung atau Iskandar Agung. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kekuasaan sebesar dan sedahsyat itu ternyata berakhir hanya sesaat setelah Alexander Agung meninggal. Jadi di bulan Juni seperti ini, di bulan Juni yang hangat, Alexander Agung sedang ada bersama-sama dengan para prajuritnya di Babel. Saat itu sebenarnya dia sudah mulai merasakan sedikit tidak sehat. Tapi saat itu dia sangat ingin menyemangati para prajuritnya yang baru saja menang gilang gemilang. Dan karena itu dia menghabiskan waktu semalaman untuk minum-minum bersama pasukannya. Segera setelah acara minum-minum itu selesai, demam tinggi menyerang Alexander Agung. Dan hanya 12 hari setelah dia merasakan demam tinggi dan sakit perut yang luar biasa, Alexander Agung meninggal. Meninggalnya Alexander Agung, meninggalnya penguasa dunia saat itu tentulah mengakibatkan banyak kabar burung di sana-sini. Konon ceritanya bahkan beberapa puluh hari setelah kematiannya, jenazah Alexander Agung tidak membusuk sedikit pun. Dan karena itulah desas-desusnya Alexander Agung memang adalah diakui sebagai titisan dewata. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, segera setelah Alexander Agung dimakamkan dalam peti yang berlapis emas itu, kerajaan Makedonia yang kekuasaannya hampir meliputi seluruh dunia itu dengan segera terpecah-pecah karena para jenderal Alexander Agung berebut kekuasaan. Dan segera setelah banyak sekali wilayahnya terpecah-pecah, lalu kita tahu kekuasaan Alexander Agung habis, lenyap begitu saja. Dan demikian juga sejarah kita mencatat betapa kekuasaan sebesar apapun, sedahsyat apapun yang pernah ada di dunia ini, juga pasti ada titik di mana kekuasaan itu habis, di mana kekuasaan itu lenyap. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kekuasaan
Sebenarnya juga menjadi salah satu pesan teologis utama yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil-Injil sinoptik. Injil-Injil sinoptik adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, sebenarnya Yesus juga punya pesan yang berkaitan tentang kekuasaan. Nah, pertanyaannya adalah kekuasaan macam apa? Kekuasaan yang sebesar apa? Kekuasaan yang sedahsyat apa yang dimiliki dan diberitakan oleh Yesus? Dan apakah kekuasaan Yesus akan sama saja dengan kekuasaan Alexander Agung atau kekuasaan raja-raja atau kaisar-kaisar lainnya yang juga akhirnya habis dan lenyap? Kekuasaan yang sedang diberitakan, yang telah, yang sedang dan akan terus diberitakan oleh Yesus dalam Injil kita ini adalah kekuasaan kerajaan Allah. Dalam banyak tempat di Injil-Injil kita, kekuasaan yang diberitakan oleh Yesus ini disebut sebagai kerajaan Allah. Tapi memang Injil Matius menggunakan juga terminologi kerajaan sorga. Karena penginjil Matius ini sangat lekat sekali Yudaismenya, sehingga masih tampak di sana sini penulis Injil Matius ini agak sungkan, agak keberatan jika menggunakan kata Allah. Dan karena itulah secara bergantian, secara simultan penulis Injil Matius menggunakan terminologi kerajaan sorga. Sama seperti bagian bacaan kita hari ini. Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang sering kali kita temui dalam Injil-Injil ini sebenarnya bukanlah konsep yang baru. Karena konsep tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Tapi jika kita lihat satu-satu di perjanjian lama, semua kitab-kitab dalam perjanjian lama itu tampaknya sepakat bahwa yang namanya kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu tidak merujuk kepada sebuah tempat, tidak merujuk kepada sebuah area atau teritori. Tapi terminologi kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu lebih merujuk kepada kingship. Atau yang menunjukkan bahwa Allah yang memerintah sebagai raja. Jadi yang dirujuk oleh kerajaan Allah atau kerajaan sorga di sini sekali lagi bukanlah tempat, bukanlah wilayah, bukanlah teritori, melainkan kondisi. Ya, kondisi di mana Allah memerintah sebagai raja. Nah, yang menarik dari konsep tentang kerajaan Allah ini adalah Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep surga. Kerajaan Allah memang surga, tapi kerajaan Allah tidak sepenuhnya yang dimaksud sebagai surga. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan surga, biasanya yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang ada di sana, sesuatu yang nanti, sesuatu yang ada di atas sana, sesuatu tempat di mana kita, sungainya anggur, kerikil-kerikilnya intan permata dan seterusnya itu. Karena itu saya sebutkan kerajaan Allah tidak sama dengan konsep surga yang semacam ini. Kenapa? Karena kerajaan Allah yang adalah kondisi itu lebih kepada pengharapan. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada, sudah datang. Di mana? Di sini, sekarang ini. Dan juga kerajaan Allah yang sama juga sedang kita harapkan. Kapan? Di sana, nanti. Kapan tepatnya? Gak tahu. Yang jelas sudah dekat. Itu yang dikatakan Yesus kepada kita dalam bacaan kita hari ini. Nah, sekali lagi kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang lepas. Bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita sekarang ini.
Karena itu kalau kita melihat ke dalam bagaimana Yesus mengabarkan, cara Yesus mengabarkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini, paling tidak Yesus punya dua cara dalam mengabarkan kerajaan Allah. Yang pertama adalah melalui pekerjaan konkret. Karena itulah di ayat 35 saat ini Matius menggambarkan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu adalah cara yang pertama saat Yesus mengabarkan kerajaan sorga. Jadi dia mengabarkan kerajaan sorga melalui pekerjaan-pekerjaan yang konkret. Tapi cara Yesus yang kedua saat ia mengabarkan pesan tentang kerajaan sorga adalah Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Seringkali narasinya adalah kerajaan sorga adalah seumpama contohnya penabur yang menaburkan benih. Kerajaan sorga seumpama benih gandum dan benih ilalang. Kerajaan sorga seumpama biji sesawi atau ragi. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus saat dia mengajarkan dan mengabarkan tentang kerajaan sorga itu adalah sesuatu hal yang ada dalam kehidupan pendengarnya saat itu. Mungkin untuk kita saat ini agak asing, apa itu biji sesawi, apa itu benih gandum gitu. Tapi bagi pendengarnya saat itu, bagi pembaca Matius saat itu, perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah bagian dari kehidupan sesehari mereka. Nah, dari dua cara yang dipakai oleh Yesus saat dia mengabarkan tentang kerajaan sorga ini bisa kita simpulkan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga menurut Yesus dalam perjanjian lama itu adalah ketegangan antara yang already dan yang not yet. Jadi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi tapi belum terwujud. Jadi antara already dan not yet. Antara yang sudah tapi belum juga. Nah inilah menariknya konsep kerajaan Allah atau kerajaan surga di dalam perjanjian baru. Dan karena itulah jika kita bicara tentang kerajaan Allah, jika kita bicara tentang kerajaan sorga, tidak bisa tidak kita bicara juga tentang pengharapan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika tema kita hari ini adalah pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah perintah yang sama yang diberikan Tuhan Yesus kepada 12 murid dan juga diberikan kepada saya dan saudara hari ini. Berarti adalah bahwa Yesus mengundang kita. Yesus mengundang saya dan saudara untuk turut ambil bagian dalam kekuasaan kerajaan Allah yang sudah tapi belum itu. Jadi kerajaan Allah itu adalah proses. Bukan hanya bicara tentang yang terjadi nanti, yang terjadi besok, yang terjadi di atas sana. Tidak. Tapi kerajaan Allah, kerajaan sorga ini juga di sini, sekarang ini, berkait kelindan dengan kehidupan dan pergumulan kita. Sekali lagi, pengutusan bahwa kita diminta untuk pergi dan memberitakan kerajaan sorga, berarti kita diundang juga dalam kekuasaan kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jelas sekali lagi bahwa kekuasaan kerajaan Allah bukanlah kekuasaan yang menguasai, bukanlah kekuasaan yang bertujuan menaklukkan seperti kekuasaannya Alexander Agung tadi. Tapi kekuasaan kerajaan Allah ini adalah kekuasaan
yang ingin mewujudkan kedamaian, kesukacitaan, pemulihan, dan juga pengharapan. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita semua diminta untuk pergilah. Sekarang di konteks kita yang hampir 3 bulan ini, kayaknya sudah pas 3 bulan hari ini. Karena seingat saya kita mulai masa darurat COVID-19 ini sekitar 15 Maret waktu itu. 15 Maret adalah hari Minggu terakhir kita beribadah di gereja begitu. Nah, 3 bulan mungkin kebanyakan di antara kita harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sekarang mungkin kata-kata pergilah, wow, menyenangkan buat kita. Tapi mari kita ingat, di masa-masa biasa, kata-kata pergilah dan dibanding dengan pulanglah, kata pergi dan pulang pastilah punya konotasi yang berbeda. Tentulah kita akan merasa lebih nyaman dengan kata pulang. Karena kata pulang berarti kita menuju suatu tempat yang benar-benar menjadi home untuk kita. Bukan hanya sekedar house. Tapi perintah Tuhan bukan pulanglah. Tapi perintahnya adalah pergilah. Pergilah berarti kita meninggalkan zona nyaman kita. Pergilah berarti kita diminta untuk meninggalkan zona di mana kita merasa aman. Pergilah. Kabarkanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita diutus untuk membawa nilai-nilai kerajaan sorga itu. Kita diutus untuk mewartakan dan mewujudkan kedamaian, kesukacitaan, pemulihan, dan juga pengharapan. Karena sekali lagi kekuasaan kerajaan sorga bukanlah bertujuan untuk menguasai dan menaklukkan, tapi justru untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, nampaknya berat ya tugas kita. Karena kita diutus untuk mewartakan pemulihan. Bahkan saat dimana kita bertahan saja susah. Kita diutus untuk mewartakan kedamaian. Padahal kita ini sedang gak karu-karuan hidupnya. Kita diutus untuk mewujudkan dan mewartakan pengharapan. Padahal mungkin kita sedang merasa putus asa sekarang ini. Ya, harus kita akui bahwa pengutusan, perintah yang kita terima hari ini bukanlah perintah yang mudah. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, percayalah bahwa dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala ketidaksempurnaan kita, Rasul Paulus tadi mengingatkan identitas kita. Roma 5 ayat 1, saya mengundang kita untuk membacanya bersama-sama. Roma 5 ayat 1, 3, 4. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kondisinya saat ini menjadi berat bagi kita. Mungkin kondisinya saat ini menjadi sangat tidak nyaman dan tidak ideal bagi kita. Rencana-rencana kita gagal, apalagi rencana-rencana yang berkaitan dengan hal-hal penting dalam hidup kita. Mungkin kita yang harus menunda, mengundur, bahkan meniadakan resepsi pernikahan. Bagi kita
yang sudah berjerih lelah mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi, tapi ternyata tidak bisa wisuda, tidak bisa foto dengan toga wisuda kita bangga bersama-sama dengan rektor yang memindahkan samir kita. Mungkin ada banyak hal yang sekarang tidak ideal dalam hidup kita. Mungkin perutusan ini terdengar terlalu berat untuk kondisi kita sekarang. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita. Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara. Bahwa kita ini telah dibenarkan. Ya, meskipun kita sedang lemah. Meskipun kita mungkin sedang kehilangan pengharapan. Atau bahkan mungkin putus asa dan ingin menyerah. Tapi saat ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya, mungkin kita memang belum benar, tapi kita dibenarkan oleh Kristus. Nah, dengan identitas inilah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut saya kita bisa mengangkat muka kita. Kita bisa menguatkan pundak kita. Kita bisa membulatkan tekad kita. Saat Yesus berkata pada setiap kita, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kita bisa menyambut perutusan itu dan bisa melakukannya dalam hidup kita sesehari. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang sekali lagi pesannya adalah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, pertanyaan klasiknya adalah, terus kapan kerajaan sorga katanya sudah dekat? Bukankah sudah banyak ramalan-ramalan, nubuatan-nubuatan berkaitan dengan kerajaan sorga yang akan datang itu? Kapan? Bagaimana kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu datang? Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan macam ini bukan urusan kita. Ya, kapan, bagaimana kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu datang bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah ada di ayat 8 tadi. Matius 10 ayat 8 tadi. Saat kita diberikan tugas, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ini kayaknya agak berat, tapi hal-hal ini adalah hal-hal yang kita dapatkan. Karena itu Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi list perbuatan-perbuatan baik itu sebenarnya sudah kita terima dengan cuma-cuma. Karena itulah kita diutus untuk memberikan pula secara cuma-cuma kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga GKI Gejayan nampaknya menurut saya kita beruntung. Karena gereja kita GKI Gejayan adalah gereja, salah satu gereja yang tanggap di dalam berbela rasa dengan sesama manusia. Tadi di depan kita lihat ada berbagai macam program yang dilakukan, yang sudah, sedang, dan mungkin akan terus dilakukan untuk mengambil bagian dalam proses pemulihan dunia. Karena itu mari kita mengambil bagian pula. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk pergi dan mengabarkan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, masa darurat nampaknya sudah akan segera berlalu. Digantikan dengan apa yang disebut sekarang sebagai new normal atau kelaziman baru. Tentulah era baru ini, normal baru, namanya saja baru, tentulah tidak sama dengan normal saja. Namanya saja baru, tentulah tidak sama dengan yang lama. Saya dan saudara kita sama-sama tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi hari ini, saat kita menerima perutusan untuk
pergi dan mengabarkan kerajaan sorga itu, mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak memahami apa yang terjadi. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih, kita pujikan pujian ini. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, mungkin banyak yang kita tidak pahami. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Normal baru berarti tantangan-tantangan baru. Tapi percayalah, Sang penguasa kerajaan sorga itu sudah, sedang, dan akan terus menggandeng setiap tangan kita, agar sungguh kita bisa berjalan dengan tegap bersamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Sang penguasa kerajaan sorga. Karena Engkau sudah, sedang, dan akan terus berkarya dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, jika Engkau juga sudah mengundang kami untuk turut ambil bagian dalam kekuasaan-Mu, agar kami pergi dan memberitakan kerajaan-Mu. Pakai kami Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Kuatkan kami ya Tuhan, agar hati kami tenang, agar langkah kami tegap. Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, dan bahkan banyak hal yang tak mampu kami pahami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi kedamaian, pengharapan, dan pemulihan bagi seluruh dunia.
Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa peduli, untuk senantiasa berbela rasa dengan sesama manusia dan juga sesama ciptaan kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami dapat melalui masa-masa sulit ini, masa-masa darurat pandemi, dan juga masa era new normal ini dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, kemanusiaanlah kunci untuk kami bersama-sama berjalan melalui pandemi ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan segenap pemerintahan, segenap kekuasaan di dunia ini, di berbagai negara. Berikan mereka hikmat, berikan para pemimpin dunia ini kebijaksanaan, agar mampu mengambil kebijakan-kebijakan terbaik untuk melindungi rakyatnya. Demikian juga terutama negara Indonesia. Saat pemerintahan di negeri ini juga sedang melakukan berbagai upaya agar kami rakyatnya mampu untuk memasuki era new normal, untuk memasuki era kelaziman baru. Tuhan, mampukan kami sebagai bangsa untuk juga saling menguatkan, saling tolong menolong untuk melalui segala masalah, dan terutama juga berkaitan dengan memasuki era kenormalan baru ini. Demikian juga gereja-gerejamu yang juga sedang bersiap-siap untuk memasuki era normal baru ini. Demikian juga kami di GKI Gejayan yang juga sedang bersiap-siap untuk kembali menggelar ibadah offline. Tuhan, berkatilah persiapannya, berkati para pelayan, berkati juga kami sebagai warga jemaat atau simpatisan. Mampukan kami semua untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi dunia ini. Engkau mengasihi Indonesia. Dan kami percaya pula kekuasaan kerajaan sorgamu akan nyata, sedang nyata, dan sudah nyata. Saat ini kami juga menyerahkan setiap tenaga medis di berbagai rumah sakit di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran. Demikian juga berdoa untuk setiap orang yang terpapar virus ini. Baik mereka yang memiliki gejala berat, mereka yang ada dalam masa kritis karena infeksi COVID-19. Mereka yang positif tapi tanpa gejala. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau mereka yang dirawat di rumah atau harus melakukan karantina mandiri. Kami berdoa untuk setiap saudara dan saudari kami ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pengharapan kepada setiap mereka. Dan mampukan kami juga Tuhan sebagai gereja, sebagai bagian dari masyarakat untuk menghentikan stigma kepada setiap orang yang terinfeksi atau terpapar virus ini. Sehingga sungguh Tuhan, kami turut meringankan beban mereka. Kami serahkan segala pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan segala kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan kekecewaan kami. Kami menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa seberapapun kami terbatas, seberapapun kami tidak sempurna, Engkau sudah memilih kami sebagai orang-orang yang dibenarkan. Karena itu Tuhan, ini kami, utus kami. Dan kami mau untuk pergi dan memberitakan kerajaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak berkumpul di gedung gereja ini, kita bisa terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah gebetan COVID-19 yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh tim aksi sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik melalui mentransfer persembahan tersebut ke rekening sebagai berikut. Memasukkan persembahan tersebut ke brankas atau kotak persembahan yang berada di lobi belakang GKI Gejayan. Menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja. Jika jemaat memerlukan bantuan, dapat menghubungi kantor gereja 0274 560 774. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat Nats 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita pujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 208 bait 1 sampai dengan 3. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Bednya yang kedua, di terik sang surya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita pujikan bednya yang ketiga, maju walau sukar, tabur bagi Tuhan.
bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bawa persembahan kita ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Sang Khalik langit dan bumi, sungguh kami bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini pun Tuhan senantiasa memegang kehidupan kami di saat yang sulit masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami, memegang kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan teguh menjalani kehidupan ini bersamamu. Bapa, saat ini kami bersyukur kami boleh mengumpulkan persembahan kami saat ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu semata. Berkati persembahan ini juga ya Tuhan, sehingga boleh menjadi sarana untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 3, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Baitnya yang ketiga, bagaikan padi Tuhan pun dikubur di pendam. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di pendam, kembali bangkit berebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim penabur yang Saudara jemaat yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia.
Saudara yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Baik saudaraku, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, semoga sukacita Tuhan Yesus nantiasa menyertai dan melingkupi diri kita. Mari kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kita berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. God bless you. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.